Perjuangan. Hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat dan lain dan sebagainya. Jadi kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktif. Bos-bosku, selamat pagi dari jauh. Aku ini kan sebenarnya karyawan kalian juga ya. Aku di sini cuma hanya sebagai pelak lah bagi suara-suara dari bos-bosku yang ada di jauh di mata ya kan, tapi dekat banget di hati sama aku. Nah, bos, aku mau kasih update nih beberapa hal yang sudah terjadi sampai hari ini karena deadline mendekati nih, bos. Deadline mendekati tapi karyawan masih juga belum kelihatan batang hidungnya, tapi semoga mereka sebenarnya sedang mempersiapkan ya. Jadi kita juga positive thinking, kita kasih waktu secara objektif. 1. Partai Nasdem sudah membekukan tunjangan kepada kader-kader yang kemarin sempat dinonaktifkan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, juga sudah mengumumkan bahwa nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026. Hidup bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti, sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Nah, tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi, kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Aduh, karyawan kita satu ini ya memang bener-bener nih. Nah, oke. Bos akan kasih, bukan aku ya, bos sebenarnya kan sudah menyampaikan kalian kepada aku, bos akan kasih coaching lah. Kadang-kadang memang karyawan tuh perlu di coaching. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. 1. Kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat, sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. Ini nggak bisa tercontreng sampai PDIP mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, makan gaji buta? Ini literally makan gaji buta sekarang, udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja, tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya. Tuh, 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh
untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Udah itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit, pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini.